Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sigit Setiawan selaku dosen pengampu IPA, dan tak lupa juga kepada teman-temanku yang saya banggakan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya dan kesempatan pada kali ini, sehingga kita bisa mempresentasikan online ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul energi bunyi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cantika Lina Herianti, dan teman saya Siva Ersya Agustin, dan teman saya lagi ada Akita Putri Dewi, dan teman saya lagi ada Noviatul Alfifah, dan teman saya ada Intan Nur Cahyaningrum, dan terakhir ada teman saya Rayananda Bintang. Kita mulai presentasi kali ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu, apa energi bunyi? Bunyi adalah gelombang getaran mekanis dalam udara atau benda padat yang masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia dengan rentan frekuensi antara 20 sampai 2000 Hz. Yang pertama itu ada udara atau airborne sound, adalah bunyi yang merambat lewat udara. Yang kedua itu ada bunyi struktur atau structural sound, adalah bunyi yang merambat melalui struktur bangunan. Selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair, atau padat. Gelombang itu dihasilkan ketika sebuah benda seperti garputala atau senar biola yang digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan dijalarkan dalam medium melalui interaksi molekul-molekulnya. Getaran molekul tersebut berlangsung sepanjang arah perjalanan gelombang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Ersya Agustin. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik kesetimbangannya. Selanjutnya ada gambar bandul di samping ini. Jika kita ayunkan dari A, maka bandul tersebut melakukan getaran jika kembali lagi ke titik A dengan pola ABC, BA. Bandul dianggap melakukan setengah getaran jika hanya melalui ABC. Setiap benda yang melakukan getaran selalu memiliki amplitudo, periode, dan frekuensi. Selanjutnya ada pengertian amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh benda dari titik setimbangnya saat melakukan getaran. Pada contoh bandul di samping adalah amplitudonya ada pada titik A atau titik C. Selanjutnya ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran ABC, BA. Periode dapat dirumuskan dengan samping ini. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi dapat dirumuskan seperti di samping. Ada dua rumus ya. Jadi ada peristiwa getaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah benda akan bergerak bila mendapatkan tarikan atau dorongan, atau dengan kata lain diberi gaya. Tentunya gerak benda ini bergantung pada gaya dan arah gaya itu sendiri, di mana sebuah gerak benda yang terjadi yang dapat kita amati ada benda yang geraknya secara bolak-balik. Gerak benda yang bolak-balik seperti ini biasanya dinamakan berosilasi. Gerak osilasi terjadi di sekitar titik kesetimbangannya, yaitu titik awal mulai gerak bolak-balik. Osilasi benda dapat berlangsung secara periodik ataupun tidak periodik. Gerak osilasi secara periodik yang melalui titik kesetimbangannya dinamakan getaran. Ini ada getaran bandul sederhana. Getaran merupakan gerak bolak-balik atau berosilasi secara periodik di sekitar titik kesetimbangan.
Gerak semacam ini sering disebut juga gerak harmonik. Oleh karenanya, tinjauan secara lebih mendalam dari gerak harmonik selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinus atau fungsi kosinus. Di alam banyak ditemukan gerak osilasi seperti bandul jam antik, dawai gitai, atau biola. Beban yang bergantung pada pegas, molekul udara ketika ada gelombang bunyi, penggaris yang diletakkan pada benda dan ujungnya digetarkan serta atom-atom yang terdapat dalam isi zat padat. Selanjutnya ada getaran pada pegas. Selain gerak osilasi, bandul sederhana, peristiwa getaran juga dapat diamati pada pegas yang diberikan beban. Selanjutnya akan dibahas oleh Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang adalah getaran yang merambat berdasarkan media rambatnya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik membutuhkan media rambat, seperti media rambatnya air, bunyi, yang merambat melalui udara. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak membutuhkan media rambat, yaitu seperti gelombang cahaya. Ketika gelombang melakukan getaran, media rambatnya tidak ikut berpindah, melainkan hanya energi gelombangnya saja yang berpindah. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang magnetik dan gelombang elektromagnetik. Mari kita bahas satu persatu. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang jenis ini tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Sifat gelombang mekanik diantaranya, perambatan getaran di suatu medium merupakan kelajuan tertentu yang dinamakan cepat rambat gelombang. Kelajuan atau cepat rambat gelombang ini sangat ditentukan oleh sifat mekanik medium. Selanjutnya, gelombang menyalurkan energi dari satu ruang ke ruangan yang lain. Gelombang memindahkan energi, bukan memindahkan partikel. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium sebagai perambatannya. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan adanya media perambat seperti ruang hampa. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah rambat. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Gelombang ini merupakan gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang ini terbentuk ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah dengan arah rambatnya, sehingga pada gelombang longitudinal terbentuk pada rapatan dan renggangan. Panjang gelombang pada gelombang ini merupakan jarak antara dua rapatan yang berdekatan atau antara dua renggangan yang berdekatan. Tingkat kerapatan pada pegas mirip dengan amplitudo pada gelombang transversal. Semakin rapat pegasnya, energi gelombang semakin besar. Gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah gerak perambatannya. Ketika mediumnya digetarkan dengan arah gerak atau vertikal, maka gelombang akan dapat merambat dengan arah mendatar atau horizontal. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satuan waktu atau dalam 1 detik. Maksudnya adalah frekuensi gelombang menyatakan berapa banyak gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Frekuensi pada gelombang bergantung pada frekuensi sumber getarnya. Frekuensi gelombang disimbolkan dengan huruf dinyatakan dalam satuan Hertz. Cepat rambat gelombang. Oleh karena itu, merambat atau bergerak, maka gelombang memiliki kelajuan yang dinamakan cepat rambat gelombang.
Cepat rambat gelombang ini sangat tergantung dari jenis gelombang, di mana pada medium gelombang merambat. Pernahkah Anda memperhatikan kilat dan guntur? Kilat merupakan salah satu contoh gelombang cahaya. Walaupun kilat dan guntur terjadi pada waktu bersamaan, tetapi hanya kilat selalu terlebih dahulu dibandingkan dengan bunyi guntur. Hal ini disebabkan cahaya dan bunyi memiliki cepat rambat yang berbeda. Cepat rambat gelombang merupakan kecepatan gerak satu antara dalam menempuh jarak tertentu tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai V sama dengan 1 dibagi T atau V dibagi T sama dengan I. V sebagai cepat rambat, I sebagai panjang gelombang, dan T sebagai gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akita. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya. Sekarang saya akan melanjutkan materi tersebut tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi merupakan gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat berupa gas, cair, dan padat. Sebuah benda akan menghasilkan bunyi jika benda tersebut bergetar. Semakin besar simpangan getarannya, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, bunyi tidak akan terdengar jika suatu benda berhenti bergetar atau diam. Jadi, bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Bunyi berpindah di udara dalam kerapatan dan kerenggangan. Rapatan terjadi pada saat molekul-molekul udara didorong untuk saling berdekatan pada tekanan yang tinggi, sedangkan regangan terjadi pada saat molekul-molekul saling didorong untuk saling berjauhan pada tekanan yang lebih rendah. Cepat rambat bunyi ialah jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Cepat rambat bunyi zat gas atau udara. Di udara, cepat rambat bunyi bergantung pada jenis partikel yang berbentuk udara tersebut. Cepat rambat pada jenis partikel yang berbentuk udara tersebut. Cepat rambat bunyi zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat ditentukan oleh modulus Young dalam massa jenis zat tersebut. Cepat rambat bunyi zat cair. Di dalam zat cair, cepat rambat bunyi ditentukan oleh modulus Boole dan kerapatan atau massa jenis cairan tersebut. Faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Yang kedua, suhu mediumnya, di mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi tersebut. Yang kedua, suhu mediumnya, di mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Manfaat cepat rambat bunyi di kehidupan. Yang pertama, cepat rambat gelombang bunyi juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Yang kedua, pada malam hari kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang hari. Berikutnya ada cara kerja cepat rambat bunyi. Ketika melihat ada kilatan cahaya halilintar, Anda mungkin akan langsung mendengar adanya bunyi selang beberapa saat kemudian. Bunyi yang muncul setelah ada cahaya halilintar ini bisa terjadi karena adanya gelombang cepat rambat yang resonansinya lebih kecil dibandingkan kecepatan rambatan cahaya. Bunyi yang merambat lewat medium perpindahan energi inilah yang menyebabkan kemunculan dari suara halilintar tersebut. Yang pasti, dalam medium yang tidak sama, bunyi punya cepat rambat yang tidak sama juga. Misalnya saja seperti medium gas, cair, dan padat. Maka di antara ketiga medium tersebut, yang paling cepat rambatannya adalah dari zat padat. Itu karena jarak di antara molekul
dari zat padat ini jauh lebih rapat dibandingkan zat yang lainnya. Akibatnya, perpindahan bunyi ke setiap molekulnya menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada perhitungan cepat rambat bunyi. Suhu udara yang panas atau terlalu dingin bisa mempengaruhi kecepatan bunyi yang terjadi di udara. Makin rendah suhu udara, hal ini bisa membuat kecepatan rambat bunyi menjadi makin cepat. Hal ini dikarenakan partikel udaranya menjadi lebih banyak, misalnya seperti bunyi arloji yang terdengar cukup keras jika memakai kayu dibandingkan tidak menggunakan kayu. Bunyi tidak bisa terdengar di area yang ruang hampa udara. Itu karena untuk menghasilkan suara bunyi membutuhkan bantuan dari zat perantara sebagai alat untuk mengantarkan bunyi. Bunyi yang telah merambat lewat bantuan medium bisa mengalami pemantulan, interferensi, pembiasan, dan juga difraksi. Kejadian ini membuktikan bahwa bunyi telah merambat merupakan gelombang mekanik, sehingga hal ini menyebabkan hukum yang tidak bisa diabaikan seputar bunyi, yaitu karena bunyi merupakan gelombang mekanik, sehingga hal ini menghasilkan hukum yang bermakna bahwa bunyi hanya bisa merambat lewat medium saja, yaitu dari benda padat, gas, dan cair. Jadi cepat rambat bunyi ini tidak akan terjadi bila berada di ruangan yang hampa udara. Berikutnya ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi yang terjadi di alam ini ternyata dapat mengalami pemantulan dan penyerapan yang mana tentunya dari peristiwa yang dialami oleh bunyi ini akan dapat diambil manfaatnya. Di alam bebas ada makhluk atau binatang hidup yang memanfaatkan peristiwa yang dialami oleh bunyi pada kehidupannya. Berikut adalah jenis-jenis pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Yang kedua, ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul secara berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi yang dipantulkan pada permukaan yang keras. Yang ketiga ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Selanjutnya ada sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Oleh karena itu merupakan gelombang mekanik. Bunyi memerlukan medium sebagai media perambatannya. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat atau zat cair, tetapi yang paling umum itu biasanya adalah gas atau udara. Nah, bunyi merambat melalui medium perambatannya dalam bentuk gelombang. Untuk mengamati bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal, dapat dikatakan percobaan sederhana dengan menggunakan garpu tala. Garpu tala ini merupakan suatu alat yang disusun dari dua daun logam yang dapat bergetar apabila dipukul. Getaran dari daun logam ini mempengaruhi udara di sekitarnya, sehingga akan terbentuk pola rapatan dan renggangan pada molekul udara di sekitar daun logam garpu tala. Selama garpu tala ini bergetar, terbentuk pola rapatan dan renggangan yang terus-menerus sehingga membentuk gelombang longitudinal. Selanjutnya ada frekuensi bunyi. Sebagai bentuk gelombang bunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Yang pertama, gelombang audiosonik atau audible wave. Gelombang audiosonik merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran kita.
yakni berada pada kisaran frekuensi antara 16 Hz atau 20.000 Hz. Yang kedua itu ada gelombang infrasonik atau infrasonic wave. Gelombang infrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensinya lebih kecil dari 16 Hz. Yang ketiga itu ada gelombang ultrasonik atau ultrasonic wave. Gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Selanjutnya akan dibahas oleh Bintang. Oke, selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, atau zat padat. Pada umumnya bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibanding dengan zat udara, dan bunyi dapat merambat lebih cepat pada zat padat dibanding dengan zat cair. Oleh karena itu, suara kereta api yang akan lewat dapat didengar melalui rel kereta api dibanding dengan udara, walaupun suaranya sendiri belum terdengar, karena suara merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan zat udara. Pada akhirnya dapat disimpulkan cepat lambat bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi. Berikut ini adalah penggambaran beberapa medium perambatan bunyi serta cepat lambat bunyi pada medium. Di sini kabel. Oke, selanjutnya yaitu pemantulan bunyi. Gaung merupakan perulangan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi dari sumber bunyi. Akibat bunyi dari sumber bunyi ini terpantul berulang-ulang pada suatu ruangan. Hal ini terjadi karena gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan yang keras. Oleh karena itu, dinding-dinding bagian dalam pada gedung pertunjukan, konser, atau teater dilapisi dengan bahan-bahan lunak untuk menyerap bunyi, sehingga mengurangi atau menghilangkan gaung. Selanjutnya yaitu gema. Gema merupakan perulangan bunyi yang terdengar setelah bunyi ditimbulkan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan. Peristiwa pemantulan bunyi tidak selalu merugikan, tetapi ada juga yang menguntungkan. Misalnya ketika akan mengukur kedalaman laut dengan menggunakan sonar. Ada yang belum tahu pasti sonar atau sound navigation and ranging merupakan suatu metode untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda di bawah air dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Sonar bekerja berdasarkan prinsip pemantulan bunyi seperti berikut. Satu, efek Doppler. Ada satu fenomena menarik apabila sumber bunyi bergerak menjauhi atau mendekati pendengar yang sedang diam, atau pendengar bergerak mendekati atau menjauhi sumber bunyi yang sedang diam, ataupun kedua-duanya bergerak saling mendekati atau saling menjauhi, yaitu terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang sampai kepada pendengar. Fenomena ini dinamai dengan efek Doppler. Hal ini dapat dirasakan manakala kita menonton balapan tersebut secara langsung dari sirkuit. Contoh lain yaitu ada sebuah ambulan yang bergerak melewati kita yang sedang diam di pinggir jalan. Bunyi raungan sirine ambulan ketika mendekati kita nampak berbeda dengan ketika telah menjauhi kita. Sekian, terima kasih.
Itulah presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.